Serah terima jabatan pengurus OSIS periode 2019-2020 kepada pengurus OSIS periode 2020-2021. Saudari Rifatul Husnia, saya Wardatul Muniro, Ketua OSIS periode 2019-2020, dengan ingin menyerahkan sepenuhnya kepemimpinan OSIS kepada Saudari Rifatul Husnia. Semoga dengan kepemimpinan Saudari M.A. Asaha menjadi lebih baik. Pasuruan, 14 Oktober 2020, Ketua OSIS Wardatul Muniro. Saudari Wardatul Muniro, saya Rifatul Husnia, Ketua OSIS periode 2020-2021, dengan ini menerima sepenuhnya kepemimpinan OSIS dari Saudari Wardatul Muniro. Semoga dengan kepemimpinan saya, M.A. Asaha menjadi lebih baik. Pasuruan, 14 Oktober 2020, Ketua OSIS Rifatul Husnia. Pembagian sertifikat kepada pengurus OSIS periode 2019-2020. Kepada pembina OSIS dimohon untuk membagikan sertifikat. Kepada pengurus OSIS periode 2019-2020 dimohon kembali ke tempat. Pelantikan pengurus OSIS periode 2020-2021. Kepada pengurus OSIS periode 2020-2021 dimohon mengambil tempat. Kepada Bapak Kepala Madrasah Al-Solhah, Bapak Muhammad Nawawi, Sarjana Hukum, dimohon untuk memberi sambutan serta melantik pengurus OSIS periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah.
Yang pertama, sebelum saya lantik, kita wajib bersyukur kepada Allah karena setelah sekian lama kita masuk, kita tetap diberikan kesehatan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Intinya kita bersyukur dengan cara pertama menjaga kebersihan diri kita masing-masing, menjaga kebersihan lingkungan kita masing-masing. Nah, hari ini kita mulai, anak-anak pondok sudah mulai membersihkan kamarnya masing-masing dan halamannya masing-masing. Nanti akan kita lanjutkan juga dengan membersihkan lomba kebersihan kamar mandi, sehingga nanti semua lingkungan kita yang kita tempati bersama ini menjadi lingkungan yang bersih, yang pada akhirnya akan menjadi lingkungan yang sehat. Kalau lingkungannya sehat, maka orangnya insya Allah pasti sehat. Karena kalau kita melihat di beberapa pondok, itu banyak yang santrinya terkena COVID. Di besok itu banyak yang kena COVID. Nah, ya apa caranya tidak kena COVID? Ya pertama, ikhtiar zahir harus kita lakukan, menjaga kebersihan lingkungan kita masing-masing ini, menjaga kesehatan kita. Yang kedua, tek loro ojo nang dokter, jangan ke rumah sakit. Kalau terpaksa harus ke dokter, sampai nyangon nang dokter mayangan, jenenge dokter Saiful. Di situ ada klinik Saiful Anam. Itu insya Allah beliau ngomong kayak nang aku masih COVID, tak dadekno gak COVID. Tapi kayak nang rumah sakit masih gak COVID, jadi COVID. Nah, jadi jaga kesehatan, terus kayak terpaksa sakit, ya cukup nang mantri, nang bidan, pijet nang dukun, dan olahraga, caring. Tak wis terpaksa nang dokter, nang klinik dokter Saiful Anam kok mayangan. Insya Allah tidak kira COVID. Kalaupun COVID akan sembuh dengan sendirinya. Nah, jadi kita harus jaga kesehatan kita supaya tidak ono sing loro. Terus yang kedua, kegiatan lomba kelas beriman bulanan tetap berjalan. Kita akan terus memantau, melakukan penilaian setiap saat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dan kita akan memberikan penilaian setiap awal bulan depan. Kita akan melakukan penilaian. Jurinya 1 saya, 2 Bu Nini, 3 Bu Dina. Dan saya tambah lagi 1 juri rahasia. Nih, jadi yang juri rahasia ini memantau secara rahasia. Nah, jadi tolong kelasnya juga dijaga. Saiki kamare wis bersih, ganti kelas sing rusuh. Kamare wis gak digawe rusuh, wis bersih, wis bagus lah tak delok wingi. Ganti rusuhne kok kelas. Nah, makanya kelasnya sampean coba pisan. Makanya ketika ada sampah ya tanggung jawab, Rek. Ya nggak usah nunggu disuruh, dijupuk ya. Ini menjaga kebersihan kita semuanya. Terus yang berikutnya, jangan lupa sebentar lagi sampean akan ujian semester. Kalau tidak November ya awal Desember, maksimal awal Desember ujian semester. Nah, kalau sampean belajarnya lengah, maka nilainya juga pasti akan hancur, akan turun. Ya, jadi nilai itu nanti akan berpengaruh ketika sampean ingin melanjutkan kuliah atau bekerja. Ya, sampean mari sekolah iki wis ndak duwe cita-cita, sing penting urip rabi. Wis gak apa-apa masih nilainya 5, 4, 3 sak karepe, tapi nek sampean sik punya cita-cita, apa kepingin kuliah, kepingin kerja, nilai itu berpengaruh.
Halo, yang belakang. Sapa sing wis gak duwe cita-cita, wis pokoke saya ini Pak sekolah wis apa jare, urip ya urip sak karepe. Tapi nek sampean kepingin punya cita-cita, maka nilai itu akan menentukan. Dan saat ini mulai tahun ini ujian nasional itu sudah tidak ada, maka yang paling menjadi fokus penilaian adalah nilai harian. Nilai harian dari guru itu yang akan dilihat. Nah, kemarin aja yang mau kuliah itu, ada sing jaluk, Pak saya tolong buatkan nilai baru. Loh apa nilai saya tidak lulus untuk jadi syarat untuk beasiswa. Ya akhirnya ya apa tak gawe nilai anyar ya. Ya saya kepala sekolah juga aku gak iso ngene iki. Karena nilainya jelek, tidak bisa saat ini tidak lulus untuk persyaratan beasiswa. Tapi mulai tahun ini wis gak iso wis saya tidak bisa disogok wis ya. Wis sampai nilainya iku ya siku ya. Nah jadi ayo sampean masih ada sisa waktu 1 bulan ini. Nilai harian itu penting. Makanya ini tugas itu sampean kerjakno. Soalnya ono sing gak ngumpulno tugas dan gak gelem nyusul. Akhirnya nilai sampean ya kok delok naik kok rapot ya. Kita akan sesuaikan dengan nilai aslinya. Terus yang berikutnya lagi pengurus OSIM, untuk pengurus OSIM ini ya. Nanti saya ingin lihat laporannya kegiatan pengurus OSIM selama 1 tahun kemarin dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk foto-foto kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Nanti di-delete di bundle dalam satu bundle. Nanti kita akan bandingkan dengan kegiatan OSIM yang akan datang, lebih baik mana kira-kira. Dan untuk OSIM yang baru, laporan itu nanti saya harapkan tidak hanya dalam bentuk tertulis, tapi juga dalam bentuk video. Jadi setiap kegiatan itu harus ada videonya yang nanti akan dikompilasi video selama 1 tahun. Jadi cuplikan-cuplikan kegiatan video, misalkan satu kegiatan Muharram, misalkan ada kegiatannya apa, di video 2 menit. Terus nanti ada kegiatan apa lagi, lomba apa, di video 2 menit. Sehingga ketika 1 tahun nanti sampai selesai masa jabatan, akan ada puluhan video yang kompilasi jadi satu, yang nanti akan bisa dilihat menjadi sejarah. Ini loh hasil daripada program yang sudah dilakukan oleh OSIM. Nah, itu kira-kira yang nanti akan sampean lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik dari OSIM yang sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada OSIM yang sebelumnya, yang sudah saya tahu sendiri, melihat sendiri, sampean sudah meluangkan waktunya, rapat di tengah jam pelajaran, rapat ketika pulang sekolah, meluangkan tenaga pikiran. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah. Nah, untuk OSIM yang baru, selamat bertugas, menjalankan tugas dengan baik. Sebelum saya lantik, saya akan bertanya dulu, tolong dijawab yang kompak. Apakah Anda semua siap melaksanakan tugas sebagai pengurus OSIM periode 2020-2021? Saya jawab, tolong jawab yang kompak. Saya tanya lagi, tolong dijawab yang kompak dan semangat. Apakah Anda semua siap menjalankan tugas sebagai pengurus OSIM periode 2020-2021? Siap? Baik, malaikat sudah mencatat kesiapan Anda. Jadi setelah ini tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Baik, saya akan membacakan janji pengurus OSIM yang nanti tolong kata demi kata mohon bisa diikuti. Yang lain tolong diperhatikan janji pengurus OSIM. Jangan ada yang bicara biar cepat selesai. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami pengurus OSIN periode 2020-2021 berjanji: 1. Akan menjadi teladan bagi seluruh siswi MA As-Solha. 2. Akan melaksanakan tugas sebagai pengurus OSIN dengan penuh tanggung jawab. Allah yang menjadi saksi atas janji kami ini. Baik, dengan diucapkan janji tersebut secara resmi, saya lantik Anda semua menjadi pengurus OSIN periode 2020-2021. Selamat menjalankan tugas dan amanah ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Demikian wa akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pengurus OSIN dimohon untuk kembali ke barisan.